Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Agatha Cecilia Maturbongs. Saya adalah dosen di program studi S1 Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Papua. Pada kesempatan ini saya hendak menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada semester 5 program studi S1 Biologi FMIPA Unipa dengan bobot SKS 3 yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, di mana penjelasan mengenai mata kuliah ini saya sampaikan menggunakan prinsip delivery, interaction, dan assessment. Aspek yang pertama, aspek delivery, adalah bagaimana saya menjelaskan mengenai gambaran umum dari mata kuliah ini yang terdiri dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, bahan kajian, dan sumber referensi yang digunakan. Aspek yang kedua yaitu aspek interaction, di mana saya menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan yang meliputi sistem pembelajaran dan metode pembelajaran. Aspek yang ketiga yaitu aspek assessment, menjelaskan bagaimana metode evaluasi yang saya gunakan untuk mengukur capaian pembelajaran dari para mahasiswa dalam mata kuliah ini. Semua ini saya sampaikan dalam video ini sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Berikut saya tampilkan secara detail terkait dengan mata kuliah Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan beserta video pembelajaran di kelas. Berikut saya memberikan penjelasan terkait mata kuliah yang saya ampu di program studi S1 Biologi FMIPA Universitas Papua. Mata kuliah ini berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan. Saya mengampu mata kuliah ini bersama Ibu Fajar RDN Syanipar SSC MSc. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi biologi yang disajikan pada semester 5. Bobot mata kuliah sebesar 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mahasiswa harus sudah mengontrak mata kuliah prasyarat yaitu fisiologi tumbuhan sebelum mengontrak mata kuliah ini. Mata kuliah ini membahas tentang proses embriogenesis, organogenesis, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu juga membahas tentang perkecambahan, perkembangan pucuk, daun, bunga, biji, dan buah. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini, yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, berkontribusi dalam mengonservasi sumber daya alam hayati Papua. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur. Yang keempat, mampu mengidentifikasi permasalahan dan menyajikan solusi dalam pemecahan masalah terkait biologi yang relevan serta monodisipliner. Yang kelima, mampu menguasai konsep dasar biologi, konservasi sumber daya hayati, serta aplikasi pemanfaatannya. Capaian pembelajaran mata kuliah ada 3. Yang pertama, mampu menguasai konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, serta interaksi faktor lingkungan dalam mempengaruhi proses tersebut. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu terukur dan bertanggung jawab atas pekerjaan dalam topik pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dan yang ketiga, mampu mengemukakan solusi dari masalah terkait topik pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Materi pembelajaran mata kuliah ini ada 8. Yang pertama,
konsep pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dibahas pada minggu pertama dan kedua. Yang kedua, embryogenesis pada berbagai kelompok tumbuhan, ini dibahas pada minggu ketiga dan keempat. Yang ketiga, kecambahan. Di sini dibahas tentang konsep perkecambahan, tahapan perkecambahan, serta dormansi pada biji. Dibahas pada minggu kelima dan keenam. Yang keempat, perkembangan akar, baik akar primer, sekunder maupun lateral, ini dibahas pada minggu ketujuh dan ke-8. Yang kelima, perkembangan pucuk, dibahas pada minggu ke-10 hingga ke-11. Perkembangan daun dibahas pada minggu ke-12. Perkembangan bunga dibahas pada minggu ke-13 sampai ke-14. Perkembangan biji dan buah pada minggu ke-15. Untuk referensi yang digunakan dipakai dari beberapa buku, baik e-book atau textbook, dan juga jurnal-jurnal penelitian terkait pada 10 tahun terakhir. Sistem pembelajaran yang digunakan, yang pertama adalah kuliah tatap muka, kurang lebih 3 kali 50 menit dalam 1 minggu, penugasan terstruktur 3 kali 60 menit dalam 1 minggu, belajar mandiri 3 kali 60 menit dalam 1 minggu, dan praktikum 3 kali 50 menit dalam 1 minggu. Untuk metode pembelajaran yang digunakan, ada 4 yang tersebar di dalam 1 semester. Yang pertama adalah discovery learning, yang kedua adalah cooperative learning, yang ketiga adalah small group discussion, yang keempat adalah case-based learning. Jadi mahasiswa lebih diharapkan aktif dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Teknik penilaian yang digunakan untuk teori ada penilaian tertulis dan non tertulis, begitupun juga dengan praktikum. Untuk teori, penilaian tertulis berasal dari tugas, kuis, UTS, dan UAS, sedangkan penilaian non tertulis dari partisipasi aktif pada saat diskusi di dalam kelas. Untuk praktikum, yang dinilai adalah aktivitas praktikum dan laporan praktikum yang dikumpulkan. Berikut ini adalah indikator penilaian pada mata kuliah ini dari 8 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan serta faktor yang mempengaruhinya. Indikator yang pertama, ketepatan dalam menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, ketepatan dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan embryogenesis pada tumbuhan Pteridophyta, Gymnospermae, dan Angiospermae. Indikator yang pertama, ketepatan dalam menjelaskan perbedaan embryogenesis pada tumbuhan Pteridophyta, Gymnospermae, dan Angiospermae. Yang kedua, ketepatan dalam menggambarkan tahapan embryogenesis pada tumbuhan Pteridophyta, Gymnospermae, dan Angiospermae. Yang sub CPMK yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan tahapan perkecambahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan serta mengemukakan solusi dalam studi kasus dormansi biji. Indikator yang pertama, ketepatan dalam menjelaskan tahapan perkecambahan biji. Yang kedua, ketepatan dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan biji. Yang ketiga, ketepatan dalam mengemukakan solusi dalam studi kasus dormansi biji. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan struktur akar, perkembangan akar, primer, dan lateral. Indikator yang pertama, ketepatan dalam menjelaskan struktur akar. Yang kedua, ketepatan dalam menjelaskan perkembangan akar primer dan lateral. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan pucuk, regulasi pemanjangan, dan pengaruh cahaya, serta memecahkan masalah dalam kasus dormansi pucuk. Indikator yang pertama, ketepatan dalam menjelaskan perkembangan pucuk. Yang kedua, ketepatan dalam menjelaskan regulasi pemanjangan. Yang ketiga, ketepatan dalam menjelaskan pengaruh cahaya terhadap pemanjangan pucuk. Yang keempat, ketepatan dalam mengemukakan solusi dalam studi kasus dormansi pucuk. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan organ daun. Indikator yang pertama, ketepatan dalam menjelaskan proses inisiasi daun. Yang kedua, ketepatan dalam menjelaskan determinasi daun. Yang ketiga, ketepatan dalam menjelaskan dorsiventral. Dan yang keempat, ketepatan dalam menjelaskan perkembangan akhir daun. Sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan tahapan perkembangan bunga jantan dan betina. Indikator yang pertama,
ketepatan dalam menjelaskan perkembangan apeks bunga. Yang kedua, ketepatan dalam menjelaskan tahapan perkembangan bunga betina dan jantan. Yang ketiga, ketepatan dalam membedakan tahapan perkembangan bunga betina dan jantan. Sub CPMK yang ke-8, mahasiswa dapat menjelaskan proses fertilisasi dan perkembangan biji dan buah. Indikator yang pertama, ketepatan dalam menjelaskan proses fertilisasi. Ketepatan yang kedua, ketepatan dalam menjelaskan perkembangan biji. Yang ketiga, ketepatan dalam menjelaskan perkembangan buah. Demikianlah penjelasan singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Terima kasih. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini pada kuliah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya mengajak kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya mau absen dulu ketua kelas. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semuanya hadir ya? Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran dari semuanya. Nah, sebagai pengantar dalam perkuliahan kita ini, saya ingin mengetahui kira-kira di kelas ini siapa yang pernah punya pengalaman mengecambahkan biji? Saya Ibu. Oke. Biji rica. Pernah mencambahkan biji rica ya? Oke, biji rica bagaimana? Apakah mudah atau sulit? Sulit berkecambah. Oh, pengalaman sulit berkecambah ya biji rica ya? Oke, ada yang punya pengalaman lain? Saya Ibu. Oke, Saya pernah mencambahkan biji tomat. biji tomat. Kalau biji tomat bagaimana mencambahkannya? Lumayan mudah Ibu kalau biji tomat. Oke, lumayan mudah ya. Jadi pengalaman-pengalaman, terima kasih atas pengalamannya. Jadi pengalaman mencambahkan, jadi ada biji-biji yang mudah, ada yang sulit untuk bercambah ya. Nah, mengapa kita perlu untuk mempelajari percambahan biji ini? Supaya tadi ya kita mengetahui secara baik biji-biji itu harus dikondisikan seperti apa, harus ditreatment seperti apa, sehingga tadi ada biji yang misalnya yang sulit kita kondisikan sehingga biji itu dia jadi mudah untuk bercambah misalnya. Nah, manfaatnya apa apabila kita mengetahui bagaimana cara teknik untuk percambahan biji ini? Manfaatnya kita bisa mengaplikasikannya terutama kepada tanaman-tanaman hortikultura ya, atau yang kita manfaatkan sebagai pangan misalnya. Nah, kalian bisa lihat, ini bisa lihat ya, ada macam-macam bentuk atau struktur dari biji. Pernah lihat kan? Biji ini ada berbagai macam warna, kemudian berbagai macam ukuran, bentuk ya, ada macam-macamnya biji yang kita lihat ada di sekitar kita. Nah, strukturnya secara anatomi di sini ada beberapa bentuk struktur biji ya. Ada biji dikotil dan monokotil. Dan di atas ini apa? Biji yang mana? Dikotil ya. Ini yang biji monokotil. Bagian-bagiannya kalian bisa lihat. Ada selaputnya, kemudian ada primula, radicula, ada kotiledon, kotil yang ada di dalam. Nah, struktur biji ini juga kita perlu tahu ya secara baik ya, kalian sudah pelajari ya pada mata kuliah sebelumnya, sebelum kita bisa, supaya kita bisa paham dengan baik di situ proses percambahan biji. Nah, masuk ke topik kita hari ini mengenai percambahan biji, ada 3 subtopik yang akan kita diskusikan bersama. Yang pertama mengenai model percambahan biji, yang kedua mengenai tahapan
tahapan perkecambahan biji, yang ketiga dormansi biji. Tujuan pembelajarannya diharapkan mahasiswa mengerti ya mengenai perkecambahan, tahapan, dan dormansi biji. Nah, yang pertama ini adalah konsep definisi dari perkecambahan biji. Kalau kita lihat di slide ini, perkecambahan dikatakan sebagai tahapan perkembangan tumbuhan setelah proses embriogenesis. Masih ingat kan proses embriogenesis itu apa? Embriogenesis proses proses pembentukan embrio di dalam biji. Jadi proses itu mengawali, kemudian selanjutnya adalah perkecambahan biji. Tapi di yang berikutnya ini kita bisa melihat bahwa proses perkecambahan itu dimulai setelah ada proses imbibisi. Proses imbibisi yaitu proses masuknya air ke dalam biji. Proses masuknya air ke dalam biji. Air masuk dalam biji, kemudian dia akan merangsang men-trigger untuk terjadinya mengawali proses perkecambahan biji. Ya. Selanjutnya, nah, ada dua model perkecambahan biji. Ada apa dan apa? Epigeal dan hipogeal. Iya, ada epigeal dan hipogeal. Bisa dilihat di sini perbedaannya apa ya? Iya, perbedaannya di posisi kotiledonnya. Posisinya bagaimana? Kalau yang epigeal, kotiledonnya itu akan naik ke atas tanah ya, karena dia akan memanjang. Kemudian kotiledonnya dia akan naik ke atas tanah. Itu biasa di kelompok-kelompok tumbuhan di kotil. Misalnya di sini ada kacang hijau, ada kacang ada tumbuh di kotil lainnya. Kalau hipogeal, kotiledonnya bagaimana? Dia tetap tinggal di dalam tanah. Dia tidak memanjang sehingga dia tetap tinggal di dalam. Contohnya itu banyak di kelompok tumbuhan monokotil. Bisa dilihat di sini misalnya di tumbuhan jagung ya, mais. Nah, tadi ada istilah epikotil, kotiledon. Nah, bisa dilihat di gambar ini bagian epikotil, kemudian ini adalah bagian kotiledon yang tadi yang ikut akar ke atas atau yang tinggal di dalam. Ini ada akar, ini sama ya, di sini juga begitu. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan adalah model perkecambahan biji. Model perkecambahan biji tadi ya, kalian bisa lihat di sini gambar yang A dan gambar yang B. Yang mana yang perkecambahan epigeal dan hipogeal? Epigeal A, hipogeal yang B. Yang A ini adalah model perkecambahan yang epigeal. Lihat toh, epikotilnya dia terangkat ke atas tanah. Sedangkan yang bagian B ini adalah yang hipogeal. Kotiledonnya dia berada di dalam tanah, dia tertinggal di dalam tanah ya. Berarti sudah paham ya mengenai dua konsep perkecambahan ini ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami adalah tahapan perkecambahan biji. Tahapan perkecambahan biji. Ada di slide ini kita bisa lihat ada berapa tahapan? Ada 5 tahapan. Proses perkecambahan biji itu kurang lebih ada 5 tahapan. Jadi diawali oleh proses yang pertama adalah proses penyerapan air yang kita kenal tadi istilahnya adalah imbibisi. Proses imbibisi. Kemudian setelah air itu masuk ke dalam biji, dia akan meningkatkan kegiatan ini. Sel, enzim, hormon itu akan meningkat ya, aktivitasnya di dalam biji itu. Jadi meningkatkan proses respirasi biji.
sehingga terjadi proses penguraian bahan-bahan yang ada di dalam biji itu. Ada karbohidrat, lemak, protein yang ada di dalam biji diuraikan dan akan menghasilkan energi. Nah, energi itulah yang akan digunakan oleh biji itu untuk mulai bercambah. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat gambarnya ya, gambar proses percambahan biji. Mulai dari air masuk, kemudian aktivitas dalam biji meningkat, kemudian mulai terjadi percambahan bentuknya pula dan mulai keluar, kemudian biji itu mulai bercambah. Di sini saya ada sertakan link YouTube, link video ya. Silakan nanti kalian akses untuk melihat gambaran proses percambahan biji. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya di sini ingin bertanya mengenai proses atau tahapan percambahan biji. Apakah sama untuk semua biji? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi tadi kita lihat mengenai ini ya, tahapan proses ya, mengenai percambahan biji. Jadi untuk berbagai macam biji itu tahapan proses percambahannya itu kurang lebih sama. Jadi ada 5 proses percambahan biji kurang lebih sama. Yang membedakan itu adalah tadi ada biji yang mungkin dia karena kulitnya tebal dia sulit untuk berkecambah, tapi ada biji yang mudah untuk berkecambah. Jadi perbedaannya terdapat di situ. Jadi, mengenai kemampuan biji itu untuk bisa cepat atau lambat berkecambah, tetapi untuk tahapannya kurang lebih sama. Seperti itu ya. Bisa ya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Silakan. Ini proses percambahan. Sebelum kita masuk ke ini, dormansi biji. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita lanjutkan ya mengenai dormansi biji. Dormansi biji itu apa? Di sini bisa dilihat, yaitu masa penundaan percambahan sampai waktu yang tidak ditentukan, di mana keadaan lingkungan dan keadaan biji memungkinkan untuk tumbuh. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa biji itu dikatakan dorman apabila biji itu dalam kondisi yang sebenarnya lingkungan itu memungkinkan biji itu untuk berkecambah, tetapi dia tidak bisa berkecambah. Jadi dia dikatakan mengalami penundaan, atau kita juga bisa istirahat begitu ya. Biji tidak bisa berkecambah. Contohnya di sini ada biji buah merah, Pandanus conoideus. Pernah lihat kan biji buah merah? Biji buah merah pernah lihat ya? Bagaimana bentuknya, strukturnya bagaimana biji buah merah? Ya, bijinya kecil-kecil, terus dia agak lonjong begitu ya, agak bentuk persegi panjang begitu, kotak-kotak. Kemudian dia strukturnya keras, dia punya selaput itu keras ya, keras dan tebal ya. Biji itu pada pengalaman orang mencoba untuk mencambahkan, ternyata sulit, iya tak? Biji buah merah itu sulit untuk dicambahkan. Itu kira-kira kenapa? Apakah karena tadi ya dia punya struktur biji yang kulitnya mungkin terlalu tebal, keras, sehingga menyulitkan air untuk masuk ya, air sulit untuk masuk. Ada contoh lain kan biji yang sulit untuk berkecambah? Ada yang punya pengalaman mencampurkan biji tapi ternyata sulit. Biji apa? Atau selama ini mudah-mudah saja pengalaman mencampurkan biji? Mudah, selama ini pengalaman yang kalian mencampurkan biji mudah ya, tidak pernah punya pengalaman mencampurkan terus ya sulit. Tapi di sini kita perlu ingat bahwa kita tidak bisa mengatakan biji yang rusak itu mengalami dorman, karena biji itu ya terus rusak, gitu tak? Secara struktur atau secara
dalamnya sudah besar. Jadi kita tidak bisa mengatakan biji yang seperti itu mengalami dorman. Biji yang dorman itu apabila dia pada kondisi yang baik, memungkinkan dia berkecambah, tetapi ternyata dia tidak bisa berkecambah. Nah, halangan-halangannya itu yang perlu kita ketahui. Di sini penyebab terjadi dormansi biji itu antara lain biji yang terlalu tebal atau tipis, atau hormon yang tidak bekerja dengan baik. Kestabilan hormon di dalam biji itu juga sangat mempengaruhi ya, atau hambatan lain. Nah, di sini bisa lebih jelas kita lihat contoh-contohnya. Contoh-contohnya bisa dilihat ya. Bisa lihat di sini contoh-contohnya biji yang terlalu tebal, kemudian ada ketidakseimbangan dari hormon. Nah, di sebelah sini itu beberapa jalan keluar atau metode yang bisa ditempuh untuk mengatasi tadi. Biji yang terlalu tebal dicoba dengan proses skarifikasi. Skarifikasi itu dia apa? Menggores ya, menggores atau membuat perlukaan di biji itu dengan harapan bisa menggunakan air untuk masuk. Atau ada ketidakseimbangan hormon ya, berarti mungkin ada ditambahkan hormon-hormon tertentu, biji itu direndam hormon-hormon tertentu, atau dicoba dengan direndam dengan air dingin atau dengan air panas untuk tadi merangsang biji itu untuk bisa berkecambah. Kurang lebih seperti begitu gambarannya ya. Tetapi mengenai bagaimana cara mematahkan dormansi biji atau mengatasi dormansi biji itu, nah saya mau kita nanti diskusikan di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita bahas itu, sehingga di sini silakan kalian membentuk kelompok ya. Kelompok-kelompok mungkin berdua atau bertiga, silakan. Kemudian masing-masing kelompok silakan mencari artikel ilmiah berjurnal 10 tahun terakhir mengenai dormansi biji. Nah, kalau bisa masing-masing kelompok punya topik yang berbeda-beda, ya. Jadi kita studi kasus mengenai biji yang dormansi. Kemudian silakan kalian buat review ya, buat review dari artikel yang kalian pilih. Jadi pilih satu saja, cari nomor satu, kalian buat review, kemudian nanti akan didiskusikan, didiskusikan di pertemuan. Bisa ya? Bisa. Mengenai tugas ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau bisa jelas? Jelas ya. Baik, demikian kuliah kita di hari ini. Jadi dari awal tadi kita sudah mempelajari beberapa bagian mengenai konsep perkecambahan biji, kemudian tahapan perkecambahan biji, biji. Saya harapkan kalian sudah bisa memahami mengenai hal yang kita pelajari hari ini ya. Saya tutup kuliah kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Demikianlah video yang saya buat sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua.